Hey hello, saya Abi. Kemarin kita sudah membuat video tentang cara pembuatan power supply multifungsi seperti ini dengan menggunakan perangkat step up step down seperti ini. Jika teman-teman belum menyimak video tersebut, silakan klik di channel kami Abi Trans dan skemanya seperti ini. Dan sekarang di tangan kita sudah ada sebuah modul MBR lengkap dengan Protect. Kita akan membuat MBR Predator dari komponen ini. Kelengkapannya adalah sebagai berikut. Di sini juga kita mempunyai sebuah adaptor charger bekas laptop yang akan kita gunakan sebagai sumber tegangan dari komponen ini. Cara kerjanya sebagai berikut. Di sini kita menggunakan modul Protect yaitu maksimal 20 ampere untuk perakitan MBR. Di sini ada beberapa komponen. Ini adalah input untuk tegangan masuk yaitu dari 6 volt sampai 40 volt DC. Ini input min dan ini input plusnya. Ini adalah switch on off bawaan, bisa kita gunakan. Jika ini kita rakit langsung ke box, ini kita on kan saja, kita akan menggunakan on off langsung dari tegangan yang masuk ke sini nanti. Di sini ada LED untuk working indicator, menandakan bahwa komponen ini bekerja. Jika Protect-nya hidup, komponen ini lampu ini akan menyala. Selanjutnya, di sini ada output plus dan output min. Maksimal tegangan dari 1,2 volt sampai dengan 35 volt DC. Di sini juga terdapat dua trim pot. Yang pertama adalah trim pot untuk mengatur ampere dan yang kedua adalah untuk mengatur jumlah tegangan yang kita butuhkan. Dan trim pot ini bisa kita ganti menggunakan potensio yaitu volume sekitar 100 kilo. Selanjutnya, lalu kita akan menggunakan display digital seperti ini. Ini adalah pengukur digital tegangan DC maksimal 0 sampai 100 volt. Selanjutnya kita akan menyambungkan tegangan dari charger laptop bekas masuk ke input perangkat ini. Negatif ke negatif, positif ke positif. Maksimal tegangan yang dibutuhkan oleh perangkat ini adalah 40 volt. Di sini kita menggunakan charger laptop dengan tegangan 19 volt. Selanjutnya, sini terdapat kabel merah, hitam, dan kuning. Karena di setiap modul meter seperti ini selalu terdapat kabel 3 yang kecil, 2 yang besar. Di sini kabel kecilnya merah, hitam, dan kuning. Kita ambil kabel merah ini gunanya untuk tegangan menyalakan modul ini. Kita sambungkan. Kita akan menyambungkan kabel merah ini ke positif input. Selanjutnya, kita akan menyambungkan lagi kabel hitam yang kecil langsung ke negatif input. Jadi dia akan digabung bersama kabel positif negatif dari charger bekas yang kita akan gunakan nanti. Selanjutnya, di sini terdapat dua kabel lagi, yaitu merah dan hitam. Kita ambil kabel hitamnya, kita akan menyambungkan kabel hitam yang besar ini langsung ke negatif output pada perangkat modul MBR ini. Kita sambungkan seperti ini dan kabel merah yang besar ini akan menjadi negatif untuk output. Lalu
kita akan sambungkan kabel positif ini sebagai output untuk tegangan MBR. Dan negatifnya kita ambil dari kabel merah yang besar ini, agar supaya ampere yang kita keluarkan bisa terbaca di sini. Jadi negatifnya akan menjadi jembatan masuk ke komponen ini, lalu keluarnya di kabel merah ini akan menjadi negatif. Ini adalah negatif dan positif untuk MBR. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai MBR untuk tegangan, bisa kita gunakan sebagai power supply, tinggal kita mengatur tegangan dari trim-pot ini. Bagaimana kita mengetahui jumlah tegangan yang kita butuhkan? Kita akan sambungkan kabel kuning ini. Jika menjadi MBR, kabel kuning ini akan kita sambungkan ke merah. Jika menjadi power supply, kabel kuning ini kita lepaskan dari merah ini, kabel kuning ini langsung menjadi output untuk mengukur tegangan di luar. Jadi dia akan terbaca di sini. Dan di sini kita akan menggunakan saklar nanti. Saklarnya akan kita buat. Nah, kabel kuning ini akan menjadi pembaca tegangan. Jika perangkat ini menjadi MBR, dia akan bersatu dengan kabel merah ini, maka tegangan yang kita terinput dari sini akan terbaca. Apabila kita menggunakan sebagai avometer, kita akan pisahkan kabel kuning ini dari merah agar supaya menjadi output untuk mengukur tegangan di luar. Jadi kita akan menggunakan saklar nanti. Oke teman-teman, kita lanjut. Sebelum kita merakit semua komponen yang ada di sini menjadi satu di dalam satu kotak bekas dari power supply ini, kita rakit menjadi satu di sini. Terlebih dahulu kita akan membuat satu saklar untuk kabel kuning tadi, agar supaya kita bisa memilih tegangan sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini sudah kita buat tulisan sederhana. Jika teman-teman mempunyai print, ini bisa di print lebih rapi lagi. Di sini ada ampere, ada avometer, pengukuran dioda, PSU dan MBR. Jadi kita akan menggunakan saklar lama dari bekas power supply ini sendiri, yaitu seperti ini. Dia berbunyi. Kita akan memilih terminal induknya dari saklar ini, kita akan ukur. Ini titik awal, dia nyambung ke pin ini, lalu kita klik satu kali ke bawah, kita putar, dia nyambung yang kemana. Di sini tadi connect, dan setelah ini connect dia putus. Jadi 1, 2, 3, kita klik lagi 3-nya. Ya, 3 connect ke sini. Jadi ini untuk kabel kuning nanti, karena kabel kuning itu jika kita gunakan MBR, dia akan ketemu dengan tegangan untuk MBR. Jika kita gunakan avometer, dia akan lepas dari tegangan MBR. Kita klik lagi berapa kali. Selanjutnya 2, 3, 4. Kita nyambung kemana? Dia tersambung. Kita klik lagi. Cahaya kamera kami berubah. Ada penampakan. Sekarang udah jam 12.29 malam ya. Jam 00:29. Lalu kita sudah terakhir ya. Jadi komnya ada di bagian ini. Kita sambungkan kabel kuning ke sini. Kita standarkan. Jika kita standarkan seperti itu, di komnya akan
konek ke ujung, berarti bagian ujung kita dapatkan untuk amper. Untuk avometer dia akan lepas lagi. Jika dia naik ke avometer, kabel kuning itu akan lepas dari amper ini. Posisi amper dia konek di sini, lalu kita naikkan, konek lagi. Selanjutnya dari amper ke pengukuran dioda atau bib. Masih posisi avometer ya, naik satu tingkat, lalu kita naikkan lagi. Dia akan konek ke bagian sini, sudah posisi pengukuran dioda, dan dia akan lepas dari posisi avometer yang nomor 2 ini. Kita naikkan lagi ke PSU. PSU pasti kita simpan di bagian ini, teman-teman. Kita naikkan, pasti dia konek ke situ. Oke, lalu ke MBR. Karena MBR ini tegangannya tidak besar, cuman ampernya besar. Kita bikin saklarnya sendiri nanti. Oke, cukup. Sebenarnya masih ada satu lagi yang kosong ya, di pojok masih ada satu. Oke, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat skema ini di layar. Dan kabel kuningnya akan kita sambungkan ke COM bagian ini, karena ini adalah induk dari semua pin-pin ini. Tinggal kita mainkan di sini, dia akan ketemunya di mana. Jadi ini adalah skema dari saklar yang akan kita gunakan teman-teman, dimana kabel kuning tadi untuk membaca tegangan itu kita sambungkan ke COM bagian sini, karena di bagian inilah saklar itu akan putus nyambung. Contohnya di sini kita gunakan sebagai amper. Jika kita putar paling ke kiri, ini akan tersambung ke sini. Jika kita putar naik lagi satu kali, dia akan tersambung ke pin kedua, yaitu pin kedua kita gunakan tadi adalah sebagai avometer. Selanjutnya di pin ketiga kita klik lagi, putar lagi tombol yang ada di depan sini, kita putar, dia akan nyambung ke pin ketiga. Di sini kita gunakan sebagai pengukur dioda. Dan setelah kita klik seperti itu, maka otomatis kabel kuning ini akan nyambung ke sini. Kalau tadi dia nyambung ke sini, setelah kita klik lagi dia akan nyambung ke sini. Otomatis di sini akan putus. Dia akan connect lagi ke sini. Kenapa kita pakai untuk kabel kuning ini? Karena kabel kuning inilah yang bisa membaca tegangan sehingga tegangan itu terbaca di layar display ini. Jika kita tidak menggunakan kabel kuning ini, layar display ini tidak akan berguna. Contohnya, di sini kita menggunakan avometer pada pin kedua. Untuk avometer, di sini kabel kuning tidak membutuhkan tegangan dari dalam. Otomatis ini kita kasih kosong nanti, kita kosongkan. Otomatis dia akan ke sini. Jadi ini akan menerima tegangan langsung. Jadi dia akan mengukur tegangan yang kita ukur di luar, jadi dia akan masuk sini. Setelah kita gunakan dari avometer ke dioda atau kita pakai untuk power supply, di bagian pin nomor 4 dia akan nyambung ke sini. Setelah connect ke sini, tegangan yang di sini dari komponen dari modul yang di dalam yang kita gunakan tadi untuk MBR dan power supply akan terbaca, karena di sini ada tegangan masuk, sudah standby di sini. Namun sebelum kita klik menuju ke sini, tegangan itu tidak akan terbaca di sini karena kabel kuning ini belum tersambung ke sini. Setelah kita klik sesuai menunya, dia akan nyambung. Klik, maka keluarlah jumlah tegangan yang ada di sini, akan keluar di sini. Lalu kita trim put. Kita atur tegangannya sesuai yang kita butuhkan nanti. Akan keluar di sini. Sekarang kita menggunakan untuk MBR. MBR itu
voltnya sekitar 4,7 atau 5 volt, sama saja, cuman ampernya yang lebih besar. Kita klik lagi, dia akan terputus dari sini, dia akan konek ke sini. Kabel kuning ini akan konek ke sini nanti. Maka tegangan untuk ampere itu kita bisa pastikan, oh sekian ampere, oh sekian volt. Tanpa kabel kuning ini, jumlah volt yang kita butuhkan tidak akan terbaca dan kita tidak akan tahu. Jadi kabel kuning inilah patokan kita. Maka dari itu saklar kuning ini akan menyambung sesuai kebutuhan kita. Jika dia mau menjadi avometer di sebelah sini, dia akan putus dari semuanya. Dia akan bekerja sendiri, mengukur tegangan-tegangan yang lain melalui konektor output ini. Jika dia menjadi power supply, dia akan konek ke sini. Otomatis tegangan dari sini akan masuk, terbaca di sini, dan kita akan gunakan di output ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti, dan di sini teman-teman tidak terpaut menggunakan saklar seperti ini. Ada juga saklar yang modelnya seperti ini, teman-teman, seperti potensio juga. Ini bisa juga teman-teman gunakan. Cara kerjanya sama, namun skemanya berbeda. Teman-teman bisa menggunakan avometer digital atau analog untuk mengukur pasangan-pasangan dari pin-pin yang ada pada potensio yang saya tunjukkan seperti ini. Oke, sekarang teman-teman kita langsung saja merakit semua komponen-komponen tadi menjadi satu di dalam box yang sudah kita siapkan. Let's go!